أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Pertama kita bersyukur alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Kata-kata al adalah seluruhnya, seluruh pujian adalah milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kalau kita betul-betul memahami kata-kata alhamdulillah dengan hati, bukan dengan akal kita saja, bukan dengan logical thinking, coveringnya bukan hanya di sini, tapi di sini, maka kita menjadi orang yang tawadhu. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, semua pujian milik Engkau, tidak ada setitik pujian yang kami miliki. Maka kita menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak menginginkan ketinggian, kesombongan. Itulah gambaran orang yang bertakwa yang hari ini insya Allah kita akan bahas. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun demikian ketika kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ucapkan dan kita berikrar dan kita punya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, disembah, dibesarkan, dipuji, dilulukan kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dan kami semua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita ucapkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat sekali ketika di antara raja-raja Roma mau mengetahui seperti apa yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW. Dia pikir dia duduk di singgasana, sebagaimana kerajaan-kerajaan, kursi yang hebat, seperti layaknya raja. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Berbaur, tidak menunjukkan who am I. Itulah karakteristik Nabi Muhammad SAW yang kita harus ikuti. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini saya cukupkan, nanti kajian 1,5 jam, totally sekitar 1 jaman lah ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa memahami betul-betul. Ada beberapa hal yang saya akan ulang-ulang sehingga kita bisa paham apa arti daripada takwa itu sendiri di antaranya, gitu kan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ramadan sebentar lagi di depan mata kita dan mudah-mudahan seminar kita akan adakan insya Allah tanggal 26, tanggal 27 itu hari Sabtu dan Ahad. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan lakukan itu dari sekitar jam 9 lah ya, agak siang dikit supaya sesuai dengan waktu yang ada di Amerika. Kemudian kita akan kaji bagaimana beribadah puasa Ramadan yang baik. Ini adalah sebagai mukadimah kajian-kajian yang supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ramadan di depan mata itu redaksi Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Kata-kata la'alla ini menunjukkan waktu yang lama. Dia butuh waktu. La'alla. Di la'allakum agar kalian, jadi proses waktu. Kenapa? Karena takwa itu di sini letaknya, bukan di sini. Kalau di sini Bapak-Bapak Ibu sudah bisa paham dalam waktu hitungan detik, oh iya ngerti. Kalau di sini tidak bisa, harus diulang-ulang. Nah, sekarang Anda bisa bertakwa, besok belum tentu bisa bertakwa. Sekarang saya bisa tawadhu, besok bisa takabur. Ada yang takabur terus. 1 menit, 2 menit bisa tawadhu. Setelah itu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia takabur. Ada yang sabar 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan dia marah terus. Maka takwa itu harus kita pelajari. Intinya bagaimana menaklukkan jiwa kita. Dan itu tidak mudah, gitu kan. Dan belajarnya sampai kita mau wafat pun masih belajar takwa. Subhanallah. Maka itu kita coba, diantaranya adalah la'allakum tattaqun. Saya kasih kata kunci mungkin ribuan kali, saya akan terangkan berkali-kali dan saya ulang-ulang karena ini adalah kunci. Takwa itu sendiri, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kata-kata takwa, wiqayatan itu menjaga. Menjaga itu ada dua rasa. Rasa jaga itu ada rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cinta kepada Allah, gambar orang bertakwa, dia selalu membaca Al-Quran. Dia selalu berzikir. Berzikir bukan hanya dengan lisan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, tidak. Tapi dia asah hatinya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Dia tata hatinya. Itu gambaran orang yang bertakwa, ditata hatinya betul-betul. Allah Akbar, Allah. Ketika ditakbiratul ihram, Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjaga itu pasti ada dua rasa cinta dan takut, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Levelnya cinta, kemudian yang dahsyat adalah takut. Kalau sudah rasa takut itu dahsyat, itu betul-betul cinta. Kalau tidak ada rasa takut berarti tidak ada rasa cinta. Kita punya pasangan hidup, mencintainya. Kalau betul-betul cinta ya kita jaga. Kalau enggak ya mungkin kita buang. Kita punya anak. Kalau kita betul-betul cinta ya kita jaga. Kalau enggak ya mungkin ada anak yang buang, anak bayi dibuang di tong sampah. Ya. Akibat prostitusi kemudian dibuang, astagfirullahaladzim. Nah, sesungguhnya ketika kita bicara rasa cinta pada diri kita, pada keluarga kita, pada dasarnya juga ada rasa takut, maka kita menjaga diri kita, kita mandi, kita gosok gigi, kita makan yang baik, atau kita makan obat, ataupun apa. Nah itu kata-kata karena kita mencintai. Di waktu yang bersamaan kita takut sakit, takut badan kita tidak sehat, maka kita jaga. Maka ada rasa cinta dan takut. Nanti ini akan terulang-ulang, mau berkali-kali, karena ini penting sekali. Kalau saya tanyakan, apakah betul-betul Anda mencintai Allah? Nah itulah yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita lu'lukan, yang kita puja-pujanya lah Allah. La ilaha illallah. Maka bahasa takwa, orang-orang bertakwa, kok bisa selalu mengagungkan dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang bertakwa ini dia menyadari dunia itu adalah kecil. Apa yang kita besarkan selain Allah? Cara berpikir inilah kita lihat nanti redaksi Al-Quran Al-Karim, Bapak Ibu cinta Allah. Ya, saya akan share redaksi Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Qasas, dalam surat Al-Qasas, dan ini sudah menjadi flyer dan saya sudah share di grup.
Saya akan share sekarang surah Al-Qasas. Kita lihat. Kata-kata lil muttaqin. Kita ini dicetak oleh Ramadan, ya alladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Ini gambaran orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu gambarannya adalah mereka tawadhu. Ada redaksi dalam Al-Quran dar, wa tilka darah, tilka itu itulah, karena masih jauh ya. Itu. Karena bukan yang sekarang ini adalah kehidupan dunia. Tilka darul akhirah ini menunjukkan nanti. Biasa itu menunjukkan bukan di depan mata kita, ini itu. Tilka dar al-akhirah. Kata-kata dar al-akhirah itu maksudnya adalah surga. Kalau kita pisah kata-kata ad-dar itu sendiri adalah rumah. Adar bisa diterjemahkan negeri. Adar disebut dengan perkampungan. Berarti ada kehidupan rumah. Aina daruka, bahasa Arab, di mana rumah kamu? Hadza dari, ini rumah aku. Kata-kata dar itu adalah kampung, rumah, negeri. Berarti ada kehidupan. Itu maksudnya kehidupan akhirat. Yang ada kehidupan di akhirat hanya di surga. Adapun dunia disebut dengan al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Tidak disebut dengan darud dunia. Yang selalu disebut dengan darul akhirah. Karena di situ kehidupan. Dunia ini ujian isinya. Darul bala, tempatnya ujian. Ya. Maksudnya watilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Kata-kata darul akhirah di sini adalah surga. Watilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Yang dimaksudkan adalah surga. Naj'aluha, kami jadikan itu lilladzina, untuk orang-orang. Kami jadikan surga itu, negeri akhirat, untuk orang-orang. Sayangnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak menyombongkan diri. Padahal kata-kata redaksi Arabnya bukan tidak menyombongkan diri. Perhatikan di sini saya satu kata demi satu kata. Tilka, itulah ad-dar, negeri atau penuh perkampungan, al-akhirah, perkampungan akhirat. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan, naj'aluha, kami jadikan lilladzina. Jadi surga itu dijadikan untuk apa? Untuk orang-orang. Siapa? Nah, kata-kata ini yang harus kita lihat. La, tidak ingin. La yuridun. Kata-kata yuridun itu harus keluar dalam terjemahannya. La yuridun itu bahasa Indonesia, mereka tidak berkehendak, tidak berkeinginan, tidak berhasrat apalagi. Itu bahasa Indonesia ya. La yuridun. Jadi kata-kata la yuridun bentuknya banyak. Ya, karena kita ini masuk surga insya Allah bersama. Amin ya Allah ya Allah ya amin. Ya. La yuridun itu tidak ada kehendak, tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Mau juga enggak ya. Enggak ada apa. La yuridun, tidak. La itu tidak. La itu tidak. Yuridun itu kehendak, berkeinginan. Barulah di sini uluan. Uluan tinggi. Tidak ingin tinggi, tidak ingin merasa tinggi. Berarti tidak ingin sombong. Sayangnya diterjemahkan di sini inginnya hilang. Harusnya fair secara ilmiah ditulis tidak ada, mereka tidak berkehendak, tidak berkeinginan, tidak berhasrat, tidak tertarik untuk merasa tinggi di bumi ini. Fil ard. Wala fasada, dan tidak ingin membuat, kebalikannya wala yuridun. Nah, di sini ada harusnya kalimat yuridun ini mahdhuf sebetulnya wala yuriduna fasada. Kenapa di sini mansub? Di sini mansub ada dua objek. Objek itu mansub itu one dan gitu di sini. Uluwan fasadan. Fi'alnya apa? Yuridun. Bentuk verbnya apa? Verbnya kata kerjanya yuridun.
mereka tidak ingin, tidak ingin, uluwan, objeknya nih, maf'ul, uluwan, wala yuriduna fasadan. Jadi kalau mau fair terjemahannya, mereka tidak berkehendak atau tidak berkeinginan, tidak berhasrat untuk merasa tinggi, dan tidak berkehendak dan tidak berhasrat untuk membuat kerusakan di muka bumi. Itu terjemah. Wal akibah lil muttaqin. Kata-kata wal akibah itu kesudahan. Maksudnya adalah kemenangan. Karena kesudahan itu adalah kemenangan. Maksudnya adalah surga. Kesudahan yang baik itu adalah maksudnya nanti di akhirat semua adalah untuk orang-orang bertakwa. Lihat kata-kata yuridun, dua, yuriduna uluwan, yuriduna fasadan. Karena ada jadi tidak, mereka tidak berhasrat. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak memahami redaksi ini. Maka orang yang bertakwa dia menyadari bahwa merasa tinggi, merasa sombong, dan itu akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Merasa hebat itu akan merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Organisasi apapun, sampai masjid sekalipun, kalau di dalamnya ada orang yang sombong angkuh, rusak semua. Merasa dia mau menguasai, rusak semua. Apalagi negara Republik Indonesia ini parpol-parpol, niatnya memang untuk berkuasa. Setelah berkuasa tetap akan berkuasa. Merasa tinggi, mesti akan menjadi kerusakan. Tapi memang kalau niatnya untuk keadilan, nah barulah di situ. Subhanallah. Disinilah kita harus berhati-hati gitu. Wal akibah lil muttaqin. Kesudahan itu bagi orang-orang bertakwa. Nah, kata-kata muttaqin ini yang kita kupas hari ini. Nah, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Baik, kita lihat redaksi Al-Qur'an Al-Karim di sini bahwa kata-kata la yuridun, tidak ingin, tidak berkehendak, tidak berhasrat. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia dulu kita kelas 1 SD, kelas 2 SD, bahasa Indonesianya apa? Murid, ya, itu bahasa Arab Bapak-bapak Ibu. Yang berhasrat tinggi untuk menuntut ilmu. Murid. Al-iradah itu keinginan. Iradah itu keinginan. Kemauan. Nah, itu kata-kata iradah. Jadi kalau kata-kata, kalau kita lihat redaksi-redaksi, al-iradah itu adalah kemauan, keinginan, hasrat, itu bahasa Arabnya. Di dalam Al-Qur'an juga ada yuridul hayatid dunya, ada yuridu ardul dunya, wallahu yuridul akhir. Kata-kata yurid pun disebut. Yurid itu adalah keinginan, maunya, kehendaknya. Kita lihat lagi untuk memahami kata-kata yurid, nanti baru kita bicara tentang redaksi Al-Qur'an Al-Karim. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ada kata-kata yurid di sini. Surat Al-Anfal. Maka nali nabin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turidunani. Anda berkeinginan aradal dunya wallahu yuridul akhirah. Nah, ini bahasanya. Wa ma kana linabiyyin, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai ayyakuna lahu asra. Asra itu tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Saya tidak akan bahas kisah ini. Saya akan bahas kata-kata. Jadi waktu itu kita berperang itu bukan karena menguasai dunia, gitu kan? Kita menaklukkan ini, jangan sampai. Nah, redaksi lihat, turiduna aradud dunya. Kamu menghendaki, berkeinginan harta benda dunia. Nah, jadi kadang-kala kita ingin berkuasa di negeri ini, jangan sampai niatnya memperbanyak harta, tapi betul-betul karena mengabdi kepada Allah.
susah untuk cari pemimpin, dia tebar uang dulu. Karena niatnya harta benda dunia. Coba perhatikan kalau ada pejabat semakin miskin, ada nggak? Semakin kaya iya. Gitu. Mau pengabdian. Kata harta itu berat sekali nanti pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Oke, sedangkan Allah wallah yuridul akhirah. Kata-kata yang menghendaki. Jadi kata-kata aroda yuridu itu adalah berkehendak. Tapi yang tadi, ayat Al-Quran tadi, tidak ditranslate. Wallah azizun hakim. Allah maha berkasa. Jadi Allah berkehendak akhirat. Maksudnya pahala akhirat. Buat kalian semua. Subhanallah. Ini kata-kata aroda yuridu. Supaya kita bisa memahami redaksi Al-Quran. Yang disebut dengan aroda yuridu berarti berkeinginan. Apa yang diinginkan. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang dibidik itu tilkad darul akhirah. Itulah kehidupan akhirat. Ad-dar al-akhirah. Ad-dar al-akhirah itu kehidupan akhirat. Kenapa kehidupan akhirat? Karena ketika di dunia dia, Masya Allah, apa sih arti dunia ini? Di orang yang tawadhu, rendah hati. La yuriduna uluwan. Tidak ingin merasa hebat. Tidak ingin berhasrah pun tidak. Kehidupan akhirat, redaksi ada kalimat al-hayatid dunya, ada disebut ad-dar al-akhirah. Kita lihat redaksi ini di dalam surat Al-An'am. Gitu kan. Wama ini pernah saya terangkan ketika saya bahas tentang dunia. Gitu kan. Wamal hayatud dunya illa la'ib walah. Kehidupan dunia disebut kehidupan. Memang ini adalah kehidupan. Kehidupan dunia yang sekarang ini tidak lain hanyalah la'ibun. Permainan. Permainan itu hanya sebentar. Walah. Hal yang melupakan. Kita bisa bersenda gurau jadi lupa. Kalau kita udah bercanda lupa yang lain. Kira-kira gitu. Bersenda gurau. Ia terredaksi Al-Qur'annya waladar akhirah. Kata-kata waladar. Dar adalah rumah, negeri, perkampungan. Dar. Waladar sungguh-sungguh kehidupan akhirat itu khairun. Jauh lebih baik. Di mata siapa sih kehidupan akhirat lebih baik? Orang-orang bertakwa. Lilladzina yattaqun. Jadi kehidupan akhirat itu jauh lebih diprioritaskan bagi orang yang bertakwa. Maka di dunia dia tawadhu. Ini adalah ujian. Tawadhu itu rendah hati, Bapak-Bapak. Nah, inilah kehidupan akhirat. Wadar al-akhirah. Waladar sungguh-sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi siapa? Nah, hanya orang bertakwa saja. Bagi orang bertakwa. Afala ta'akilun. Kalimat bahasa Indonesianya afala ta'akilun. Kalau bahasa kasarnya, punya akal nggak ente? Apakah kalian tidak punya akal? Kata-kata akalun adalah bahasa Arab, yaitu akal. Afala ta'akilun, apakah Anda tidak berakal? Maksudnya apakah Anda tidak paham? Tidakkah kamu memahami ini? Tidakkah kamu mengerti ini? Nah, kalimatnya akalun, akarnya. Aklun itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang benci orang Arab, Arab dikritik mulu. Itu Anda membenci Indonesia. Karena Indonesia banyak sekali bahasa dari bahasa Arab. Kakek saya enggak bisa nulis ABC. Dia tulis bahasa Jawanya pun pakai bahasa Arab. Asalnya itu. Pakai bahasa Arab. Surat menyuratnya pakai bahasa Arab. Walaupun tulisannya Arab, walaupun bahasanya bahasa Jawa. Jadi akal itu adalah bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu pun dari bahasa Arab semua. Subhanallah. Kita belajar, jadilah murid. Murid itu adalah bahasa Arab. Aroda yuri, orang yang punya keinginan keras untuk menuntut ilmu. Jadi kalau Anda benci orang Arab, gimana coba? Sebetulnya mereka adalah membenci Islam itu sendiri. Ini hati-hati, kita sekarang banyak yang mengarah ke sana. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak keturunan kita tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang menjelekkan Islam sekarang.
Baik, kembali lagi tadi. Afala ta'qilun, disuruh mikir kita. Akhirat itu adalah kekal, dunia adalah sementara. Subhanallah. Ini redaksi ini perhatikan redaksi ini ya. Perhatikan kehidupan dunia, wamal hayatud dunya illa la'ib, permainan, walahu. Di dalam surat Al-Ankabut terbalik, wamal hayatud dunya illa lahum wa la'ib, sama ya. Kalau redaksi Al-Quran ini surat Al-Anfal. Waladdarul akhirah khairun. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Buat siapa? Bagi yang bertakwa. Dibalik, kalau Anda bertakwa, kita sudah sampai outcomes, tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka obsesi kita adalah bukan lagi dunia, tapi adalah akhirat. Kalau obsesinya akhirat, maka tidak akan merasa tinggi di dunia. Merasa. Keinginan. La yuridun. Kata-kata la yuridun. Dia menyadari banget gitu kan. Maka itu Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita dalam melihat teks-teks Al-Qur'an harus jeli sekali. Ada kata-kata yang kadang-kala tidak diterjemahkan. La yuridun tidak diterjemahkan. Padahal jelas sekali mereka tidak berkeinginan. Keinginan yang enggak. Tidak ada hasrat. La yuridun. La yuridun tidak berkeinginan. Kenapa? Karena dia sadar, ya dunia cuma sebentar. Permainan doang. Dia nggak tertarik dengan yang sebentar. Nah inilah digambarkan tadi. Wamal hayatud dunya illa. Tadi kan sudah diterangkan. La'bun walahun. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Waladdarul akhirah, sungguh-sungguh kehidupan akhirat khairun, lebih baik, menjadi skala prioritas. Buat siapa? Lilladzina yattaqun, yang tadi afala ta'qilun, buat orang-orang yang bertakwa. Ini redaksi ini hampir mirip dengan surat Al-Ankabut. Kita lihat lagi surat Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, di redaksinya hampir mirip. Wa ma hadzal hayatid dunya, kehidupan akhirat ini tidak lain hanyalah illa lahu wa la'ib. Hanyalah senda gurau, permainan dan permainan. Kalau tadi la'ib wa lahu gitu kan. Yang tadi surat Al-Anfal ya. Walad darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu, kehidupannya istilahnya ad-darul akhirah. Negeri akhirat, maksudnya surga di sini. Itulah lebih utama. Nah, kenapa? Karena ini kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, Bapak-bapak Ibu, saya akan ungkapkan 3 kali. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Kehidupan sebenarnya itu nanti di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Laukanu ya'lamun, kalau mereka punya ilmu, kalau mereka mengetahui, kalau mereka berpikir, kira-kira. Subhanallah. Jadi kehidupan redaksinya, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ini subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan redaksi-redaksi dalam Al-Qur'an, orang bertakwa itu dia tidak ingin. Sekarang saya kasih analogi. Ya. Sebelum masuk analogi ini, saya kasih kerangkanya. Nanti ketika seminar, webinar tentang mempersiapkan Ramadan, harapan saya yang 138 ini bisa hadir ya, karena nanti akan saya terangkan kerangka berpikir orang bertakwa. Kerangkanya dulu. Bapak-bapak Ibu insyaallah Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan gambarkan gini, perhatikan. Di dalam diri kita ada jiwa takwa. Di dalam diri kita ada jiwa fujur. Nah, jiwa takwa itu kerangka berpikirnya, ini semua milik Allah. Fujur itu maksiat. Kerangka berpikirnya, ini milik aku. Bedakan antara keduanya. Maka orang yang bertakwa ini milik Allah. Dia merunduk, dia tawadhu. Dia malu.
Nah sekarang bapak-bapak ibu kita lagi jalan-jalan. Ada motor yang harganya miliaran, taruhlah di luar negeri, motor yang harga miliaran. Kalau di Indonesia mungkin sekian miliar. Tiba-tiba ada di antara kita ke bareng-bareng nih, sama-sama. Foto di situ keren. Sambil naik motor, foto. Kalau orang yang punya hati, enggak lah itu bukan punya saya. Malu, saya enggak mau saya foto di situ. Ditaruh foto profilnya itu, PP itu kan, atau display picture di WA, gambar pajama, sambil naik motor yang keren. Orang bertakwa tidak, itu bukan punya saya, malu lah. Di jalanan ada mobil yang harga miliaran mungkin. Kalau Lamborghini yang terbaru, atau Ferrari, wah foto di luarnya aja nggak bisa masuk, keren. Foto keren foto. Taruhlah sebagai PP-nya, foto profilnya taruh, dengan mobil yang keren. Atau dipasang di display picture apalah Instagram atau. Kalau orang yang merasa tidak punya, itu bukan punya saya, malu. Itulah kata-kata redaksi la yuridun, tidak ingin, la yuriduna uluan, tidak ingin merasa tinggi. Ada rumah keren banget. Apa iya kita foto depan rumah? Gitu. Supaya dibilang kita punya rumah itu, kan malu. Maka itu bukan punya kita, apa yang kita pamerin. Atau saya jadi satpam di rumah yang besar, orang kaya gitu. Apa iya pas teman-teman datang, ini rumah kamu, wah iya rumah saya, merasa tinggi. Ini saya foto di mana-mana, pamer foto di mana-mana, pamer foto di mana. Kan kita malu. Gitu. Karena emang itu bukan milik saya. Maka redaksi Al-Quran, orang yang bertakwa, kerangka berfikirnya, ini milik Allah, milik Allah, milik. Nanti kaitannya dengan berpuasa. Kalau Allah yang punya, Allah yang ngatur. Dia yang punya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh. Kata-kata nggak boleh ini supaya kita memahami ini milik Allah, bukan milik Anda. Kalau milik Anda, terserah Anda. Karena sang pemilik ada yang mengatur. Pahamilah itu, nanti kita akan perdalam lagi dengan redaksi Al-Quran. Kenapa orang-orang bertakwa tidak merasa tinggi? Karena dia sadar ini bukan milik saya, malu kita. Seandainya saya udah Arifin kamu jadi satpam rumah saya, jagaan rumah saya. Tuan rumahnya dengan keluarganya jalan-jalan naik pesawat ke luar negeri ya. Kita nungguin di depan rumah aja. Teman-teman saya datang, rumah kamu keren banget. Enggak lah, ini bukan punya saya. Itu orang yang punya hati. Bukan punya, ya saya cuma satpam kok di sini, cuma jagain bagian keamanan, jagain rumah orang kaya. Jadi itulah orang yang benar karena merasa tidak punya. Nah, kehidupan dunia ini banyak orang inilah saya, foto di mana, dikit-dikit inilah saya, inilah yang repot. Kalau orang bertakwa tidak. Tawadhu karena dia sadar ini bukan. Dan semuanya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Di dalam hati Anda ada saya atau ada Allah. Maka itu kita harus berzikir banyak-banyak. Kenapa? Jiwa fujur ini milik aku, ini besar sekali, kuat sekali. Kekuatan powernya itu Masya Allah. Ingin mendominasi diri. Inilah saya, itu besar Bapak. Maka hadirkan Allah dalam hati kita. Maka kita tawadhu. Karena kalau orang pamer wajahnya di mana-mana gitu kan. Niatnya apa? Apakah membesarkan diri? Apakah membesarkan diri Anda atau membesarkan Allah SWT? Bapak Ibu izin Allah Subhanahu wa taala, tanah yang kita pijak itulah asal kita. Kita diciptakan dari tanah. Dari tanah kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali ke tanah. Kembali ke tanah kita. Tubuh kita walaupun kita pakai perhiasan apa, pakai dioles, pakai yang mahal-mahal, tetap akan dimakan cacing menjadi tanah. Apa yang kita banggakan. Selama hidup di dunia ini, jalan di muka bumi, penuh dengan keangkuhan. Inilah saya, ini. Nah, itu bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa la yuriduna uluwan, tidak ingin
merasa tinggi wala fasad. Karena kalau merasa tinggi itu pasti berantakan. Itulah yang sudah diantisipasi oleh para malaikat. Nanti manusia merasa tinggi, akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi peperangan, akan ada kerusakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan bertumpah darah karena merasa tinggi. Bangsa Jerman paling hebat, bunuh selain bangsa Jerman, bunuh. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Masa organisasi kecil. Organisasi kecil, coba perhatikan. Sampai pun organisasi rumah Allah itu masjid. Di dalamnya kalau sudah ada inilah aku, mesti ribut. Pasti. Jadi keributan itu berangkat dari yuriduna uluwan, karena merasa tinggi, merasa hebat. Subhanallah. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Yang tadi saya sudah katakan. Kehidupan dunia cuma permainan. Itulah menunjukkan siapa saya. Tafakhurum bainakum. Saling membanggakan inilah aku, membangga itu Quran. Soal hadits ini pernah saya terangkan. Kehidupan dunia ini inilah aku, tafakhur membanggakan. Inilah aku. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam tutur kata kita sehari-hari, dalam perilaku kita, termasuk di status kita, termasuk di foto kita, display picture ataupun foto profil ataupun apapun. Perhatikan. Adakah who am I di situ? Inilah aku. Adakah itu? Kalau ini kan cepat. Katakan inilah Allah. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu setiap orang pasti akan wafat dan dikubur kembali ke tanah. Saya kasih ingatan bahwa tanah itu akan berbicara. Tanah akan berbicara. Dulu engkau berjalan di muka bumi penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Ada lagi dulu engkau berjalan di punggungku. Tanah berbicara. Penuh dengan ketaatan kepada Allah. Sujud tunduk pada Allah. Dia akan berbicara, dia akan menjadi saksi. Siapa yang berjalan di muka bumi penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Siapa yang berjalan di muka bumi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Ini yang harus kita ketahui, bahwa apa yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati kita dalam berbuat. Jangan sampai kita lupa apa yang kita kerjakan itu ada yang mencatatnya. Di antaranya apa? Bumi ini, tanah ini kan berbicara. Tanah berbicara. Banyak orang tidak sadar bahwasanya bumi ini, tanah ini sedang mencatat. Jadi bukan hanya kanan kiri kita, malaikat. Betul, malaikat organ tubuh kita. Tanah pun akan berbicara. Siapa yang berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Maka itu kita, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang sombong. Fakhur itu tafakhur, membanggakan inilah saya, inilah saya, inilah saya ini. Membanggakan inilah saya, itulah disebut dengan uluwan. Yang tadi, la yuriduna uluwan. Mereka tidak ingin merasa tinggi. Ingin aja enggak. Kalau ada motor yang bagus, mobil yang bagus, ini bukan punya kita. Arifin aja sini foto, ente naik motor itu, Vin. Ayo saya foto Arifin aja. Ayo. Malu, enggak lah, malu. Bukan punya saya. Ingin aja enggak, karena sadar ini bukan punya kita. Lillahi ma'afis samawati wa ma'afil semua. Di langit dan di bumi termasuk waktu kita, nafas kita, semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Bagaimana Anda bisa melakukan kesombongan di muka bumi? Itu bukan milik Anda. Sampaipun Anda punya ilmu, titel Anda begitu panjang, punya jabatan Anda begitu tinggi, punya harta Anda begitu banyak, itu nothing semua. Itu milik Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka
Berarti benci dia. Orang yang sombong dan fakhur, selalu membanggakan diri. Ini dalam surat Luqman. Coba perhatikan Bapak-Bapak Ibu. Di HP kita, banyak nggak yang menunjukkan who am I? Inilah aku, gue gitu loh. Jangan. Katakan semua adalah milik Allah, segala puji milik Allah. Nanti kita ditempa dengan Ramadan. Akhir Ramadan. Kalau orang Indonesia mudik ke kampung, menunjukkan inilah aku orang kaya. Beli mobil, keliling desa kampungnya, inilah aku punya mobil. Atau punya motor, atau punya HP, punya jam. Dan jadi orang kampung, wah sukses ke Jakarta itu lihat orang punya kendaraan lagi. Oh ini lebih sukses. Barometer sukses inilah aku adalah harta. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak suka. Padahal setelah Ramadan, maka orang yang bertakwa la'allakum tattaqun itu adalah orang yang rendah hati. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini wajah kita. Siapa sih dia? Dia memalingkan wajah kepada dari manusia itu sombong. Maka nanti saya akan terangkan bagaimana Anda bisa merendahkan hati kita. Lihat orang-orang di bawah kita yang jauh lebih susah dari kita. Lebih fakir, ya Allah, alhamdulillah. Maka itu banyak duduk dengan orang-orang yang susah, Bapak-Bapak Ibu. Coba ini ada majelis gitu kan. Bukan majelis lah, perkumpulan apapun perkumpulan. Bos-bos semua nih. Woi. Apakah Anda negor satpam? Apakah Anda negor cleaning service orang bawahan? Atau hanya nempel kepada orang-orang yang punya uang saja? Gaulnya kita dengan siapa? Pernahkah Anda masuk di Indonesia ya? Di Indonesia seandainya masuk mall atau masuk rumah sakit, tempat-tempat umum lah, atau masuk apa aja saja. Terus di WC biasanya kan ada yang nungguin. Pernah ngobrol namanya siapa? Tinggal di mana Pak? Itu udah punya anak belum? Pernah ngobrol? Bertutur kata. Duduklah dengan mereka orang-orang yang kecil, maka Anda akan menjadi orang yang rendah hati. Tapi kalau komunitasnya sosialita, orang-orang yang show off, semua serba barang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki semua. Komunitinya adalah seperti itu, penuh dengan kesombongan. Maka Anda tidak akan merasakan rendah hati. Selalu inilah aku. Karena komunitasnya selalu membanggakan. Maka kita jangan memalingkan wajah kita. Kita tatap orang-orang yang susah, kita rangkul anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang fuqara yang sangat amat fakir sekali. Di pedalaman Mentawai mereka boro-boro punya baju, punya jaket, garam aja nggak punya. Ya Allah, alhamdulillah betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kita. Wa tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Nah, kalau zaman sekarang berjalan di muka bumi dengan apa? Dengan barang yang branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan kendaraan yang mewah. Karena dia niatnya hanyalah untuk inilah aku. Niatnya. Subhanallah. Maka tidak ini mohon maaf sekali kalau ada yang tersinggung. Mobil-mobil yang harga miliar-miliar, sampai pun kendaraan motor yang harga miliar-miliar, suaranya enggak begitu. Lamborghini, kita lagi naik di tol, dipasang mobil mewah, oh iya Lamborghini, Ferrari yang pembawa tuh, supaya orang lihat. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan Anda berjalan di muka bumi penuh dengan kesombongan. Inilah aku. Kadang-kala dengan ada polisi depan belakang, suara-suara. Bumi adalah ujian. Orang bertakwa dia sadar skala prioritasnya, obsesinya akhirat, bukan dunia. Maka tadi yang saya bacakan adalah surat Luqman, surat 31 ayat 18. Surat 31 ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Anda jangan palingkan wajah Anda dari manusia. Gabung. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka
atau benci pada orang yang sombong dan membanggakan inilah aku. Lanjutkan ayat Al-Qur'annya, ayat yang ke-19. Waqsid fi masyik. Sederhanakan dalam berjalan. Lanjut. Waghdud min sautik. Lunakkan, tahan suaranya. Karena kalau orang sombong dengan sepatunya cetak. Zaman sekarang mobil-mobil mewah, motor mewah, motor yang Harley yang mahal tuh pasti itu namanya mengeraskan suara, bertentangan dengan surat Luqman ayat 19. Inna angkaral aswat aswatul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ini redaksi Al-Quran. Orang yang bertakwa tidak sombong. Kenapa dia saking milik Allah? Tertarik juga enggak? Perhatikan, coba Bapak-Bapak, yuk kita cobain dari sekarang. Kalau ngobrol sama teman, dikit-dikit saya, apa kami, ataupun apa enggak. Nanti ketika kita masuk dalam kubur, udah dikubur, dalam kubur, gitu kan. Ini tanah. Ini anggap ini tanah. Kita udah di sini. Ketika kita berjalan di muka bumi, tanah melihat. Tanah ini melihat. Kita penuh berjalan di muka bumi dengan keangkuhan, tanah melihat. Surat Luqman ayat 30, surat 31 ayat 18 ayat 19 sudah direkam oleh bumi, tanah ini. Apakah Anda berjalan di muka bumi ini penuh dengan keangkuhan, kesombongan? Ketika kita wafat di bawah, ketika kita di bawah ini, apakah ditanya, siapa namamu? Siapakah namamu? Kamu nasionalitinya apa-apa, warga negara apa? Apakah Pancasila atau tidak? Nggak pernah ditanya. Nama kita pun nggak laku. Tapi yang ditanya, man rabbuka? Yang ditanya itu Allah. Siapa Tuhanmu yang kamu agungkan? Yang kita besarkan siapa? Allah. Lihat tangan saya. Lihat. La ilaha illallah. La ilaha. Yang kita agungkan hanya Allah. Nafsu kita tahan. Yang kita besarkan hanya satu. Jangan saya juga besar. Nah, berarti bukan la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah, hanya Allah. Semuanya kecil, hanya Allah yang besar. Semuanya kecil, hanya Allah yang besar. Semua harus kita kecilkan, hanya Allah yang kita besarkan. La ilaha illallah. Maka ketika kita di bawah tanah, ditanya man rabbuka, yang jawab bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang selama ini kita lakukan di muka bumi. Kalau selama di muka bumi inilah aku, inilah aku, inilah aku, inilah aku, inilah aku. Jangan-jangan ketika di dalam kubur ditanya man rabbuka, saya. Karena terbiasa saya bersaya. Orang yang menunjukkan who am I, biasanya dia baperan. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang nantangin orang, gampang. Apa lu jual, gue beli, apapun bahasanya. Selalu begitu. Gampang. Tapi orang yang tawadu, ya, disitulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lihat surat Al-Qasas tadi, tilkad darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat adalah buat siapa? Buat orang-orang naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'ulwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat. Tilkad darul akhirah. Memang kami jadikan buat orang-orang yang tidak ingin, tidak berkehendak, uluwan, tidak ingin sombong, ingin juga enggak. Kenapa? Dia sadar ini milik Allah, bukan milik dia. Gitu kan. Coba kita habis rapat, habis itu bubar rapat, terus ada HP yang ketinggalan. Pasti kita di WA, ini punya siapa ya? HP bagus lagi. Nggak mungkin, ini punya saya. Nggak mungkin, kita nggak tertarik, bukan punya kita. Kira-kira gitulah. Maka orang-orang yang bertakwa, la yuridun, tidak berkehendak, tinggi. Maksudnya tidak ingin, ada artinya ingin sombong. Fil ard, wala fasad. Juga tidak ingin berbuat kerusakan. Orang berbuat kerusakan hajar, yang penting pride, harga diri. Ini pride ini, harga diri ini merusak semuanya.
Rumah tangga akan hancur gara-gara pride, harga diri. Ingat itu. Gara-gara harga diri rumah tangga Anda akan hancur. Itulah disebut dengan harga diri uluwan. Dan inilah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah sehingga terusir dari surga. Siapa itu? Iblis diusir dari surga. Kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Siapa dia? Aku lebih hebat dari dia. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih hebat karena dia merasa tinggi ini pride, uluwan. Itu gambaran orang-orang bertakwa tidak demikian. Nah, inilah surah Al-Qasas surat 28 ayat 83. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada co-hostnya nggak ada, jadi silakan Bapak-Bapak saya lihat dulu chat siapa yang bisa bertanya. Ini nggak ada. Sebentar ya. Oh, Rina udah nongol. Sebentar. Silakan Mbak Rina di apa? Assalamualaikum. Salam. Kemana aja? Ada. Pak, untuk hari ini di kolom chat tidak ada pertanyaan, tapi saya ada pertanyaan yang di tanggal 23 Januari. Silakan. Oke, Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana jika di dalam kehidupannya tidak mengalami penderitaan atau musibah yang besar? Apakah tidak punya kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar? Bagaimana kita bisa mengetahuinya supaya kita bisa selalu introspeksi diri dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Syukron Ustadz. Silahkan Pak. Itu namanya ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang-orang yang mendapatkan afiyah. Afiyah itu tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Paling orang Indonesia sehat walafiat. Afiat itu bahasa Arab. Artinya kebahagiaan, kesejahteraan. Semua kebahagiaan, bentuk kesehatan, harta, apapun. Keberkahan, apapun namanya. Dan itu kita syukuri. Apakah bisa mendapatkan pahala yang banyak? Bisa, cara banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Bantu orang-orang yang susah. Ahlul bala. Orang-orang yang selalu kena bala. Dia punya pahala yang luar biasa. Maka itu kita membantu orang-orang yang mendapatkan kesulitan agar mendapatkan pahala yang besar. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan afiyah dari Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ampunan Engkau dan kehidupan yang penuh afiah, penuh kesehatan, penuh keberkahan, kemudahan rezeki, kelapangan hidup, wal mu'afat daimah. Dan selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi bisa kesempatan, walaupun di dalam redaksi Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ahlul afiyah akan merasa iri yang luar biasa kepada ahlul bala, kepada orang-orang yang penuh dengan musibah. Jadi orang-orang punya musibah ini karena cinta Allah pada mereka. Tapi perlu diingat, kadang-kala musibah itu jangan cepat-cepat karena cinta Allah, ini karena dosa kita. Tanpa kita sadari dosa yang selalu dekat dengan kita adalah kesombongan, keangkuhan. Menyebabkan Anda gundah, gelisah, baper, gampang marah. Jadi coba perhatikan, orang-orang yang show off, perhatikan deh. Orang selalu menunjukkan ini saya. Pasti dia orang pemarah, pasti deh. Gampang marah, gampang tersinggung. Siapa sih? Sok banget. Padahal yang sok dia. Apa itu? Belum tahu gue apa. Gitu. Ini yang menyebabkan dia akan tersiksa dengan dirinya. Allah maha baik. Itu dari isyarat dari Allah. Maka itu ketika orang sedih, gundah, gulana, dan seterusnya, itu karena dunia menjadi besar di matanya. Gitu. Maka hati-hati kita
Cara penerapannya tuh kita akan masuk webinar nanti. Cara terapi diantaranya dengan berpuasa supaya kita sadar ini milik Allah, nggak ada yang kita miliki, gitu kan. Nah, kalau kita semua dikasih oleh Allah, dikasih oleh Allah, dikasih oleh Allah, dikasih, alhamdulillah. Ya, kita berbagi, ya, berbagi. Ada orang yang menikmati hidup dengan berbagi. Ada orang yang menikmati hidup dengan memegang apa amalannya dipegang, apa hartanya dipegang, nggak mau berbagi, dipegang terus. Yang penting harta dipegang terus. Dia menikmati dirinya sendiri. Inilah orang yang kikir, gambar orang kikir. Tapi kalau orang berbagi, dibagi. Anda termasuk orang yang menikmati mana? Menikmati berbagi atau menikmati harta dinikmati sendiri? Padahal Al-Quran berkali-kali, kalau Anda berbagi, disitulah kebahagiaan yang disebut dengan afiyah. Kalau Anda tidak berbagi, disitulah kerusakan. Akan ada yang rusak dalam lembaran hidup kita, jadi susah. Tapi kan kesusahan kita bukan berarti harta itu sedikit. Harta banyak, tapi kok hidupnya susah? Karena Anda pelit. Kekikiran ini yang merusak. Apalagi kikir akan mengeluarkan sifat namanya toma, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia tama. Wih, kerusakannya bukan di dalam keluarga aja, di luar keluarga, bahkan negara, bahkan dunia. Karena ada tamanya. Bisnis PCR, bisnis COVID-19 itu kan bisnis yang triliunan keuntungan. Karena ketamaan hartanya. Padahal dia punya uang sekian banyak pun tidak akan bisa dibawa mati dan dinikmati pun tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang kikir dan tamak. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Selesai ya saya rasa. Ada lagi pertanyaan? Ada satu sih Pak, Bapak mau gimana nih? Udah jam 8 soalnya. Ya, satu habis itu selesai biar saya istirahat. Oke. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan rasa who am I karena hal ini sangat manusiawi? Silakan Pak. Ya manusiawi karena ada unsur fujur. Ada unsur fujur. Kalau ada maling menjambret dompet kita, dia larinya 1 km per jam atau 2 km per jam, kita harus larinya di atas 1 km per jam atau di atas 2 km per jam baru dapat. Kalau dia lari, kita cuma larinya begini doang, gitu. Ya nggak dapat. Kalau tadi yang disebut dengan sifat manusiawi who am I itu kuat di dalam diri Anda, maka takwa ini harus didahsyatkan. Dengan cara apa? Berpuasa, ini milik Allah semua Allah. Terus gaul dengan orang-orang yang susah. Bergaul dengan orang, banyaklah berzikir, banyaklah baca Al-Quran, supaya bisa menekan ini. Kira-kira gitu kan. Jadi kekuatannya itu banyak. Gitu. Di antara dengan berzikir hati. Lisan kita bergerak, hati kita lebih dahsyat ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, semua Engkau maha suci, tidak ada kesalahan setitik pun. Semua pujian milik Engkau, aku nggak punya setitik pun, Masya Allah. Semua keagungan milik Engkau, bertasbih, bertahmid, beristighfar, astagfirullah wa atubu. Ya Allah, aku minta ampun karena aku merasa hebat, merasa suci, merasa soleh, merasa baik. Ya Allah, maka selalu saya ingatkan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perhatikan tangan saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita bertasbih, ya Allah Engkau maha suci, aku maha kotor,
Subhanallah bihamdi, engkau maha terpuji, semua pujian milik engkau azim, engkau maha agung. Aku ya Allah, ini maaf ampuni, aku merasa hebat, merasa suci, merasa terpuji, merasa puji. Astagfirullah, itu turun gitu. Gitu. Itu kerangka apapun proses cara berzikir. Kebanyakan kita kan enggak subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah. Terus hanya satu sisi, melupakan sisi kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengan speed yang tinggi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hamdah, hamdah, hamdah. Gak ngaruh. Caranya subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah maha suci engkau, ya Allah aku. Ya Allah banyak kotoran, banyak kehinaan, banyak dosa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah segala puji milik engkau, ya Allah. Aku tidak punya setitik pujian pun. Jadi gini. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini semua. Maka ini lihat tangan saya. Maha suci engkau ya Allah. Kecilkan diri kita. Semua kita kecilkan diri kita. Harta kita, jabatan kita, ilmu kita. Apapun. Jangan membesarkan diri Anda dengan harta Anda. Dengan kecantikan Anda. Dengan kegagahan Anda. Dengan harta Anda. Dengan jabatan Anda. Dengan apapun yang kecil semuanya. Hanya Allah. La ilaha illallah. Biasakan begini. Maka berdiri, duduk, berbaring. Biasakan Allah, Allah, Allah. Tahan diri Anda. Tahan jiwa fujur yang menunjukkan who am I. Besarkan hanya Allah, Allah, Allah. Saya rasa itu saja kita doa membaca umul kitab, mudah-mudahan yang sakit ya angkat penyakitnya termasuk saya minta doa dari jemaah semua doa dan sehat, dan bagi yang sudah wafat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat insyaallah tanggal 26, tanggal 27 kita akan ada webinar ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan tentang persiapan bulan Ramadan. Kita harus punya ilmu bagaimana berpuasa yang baik melalui teks Al-Quran dan hadis ya. Jangan sampai kita menjalani Ramadan tanpa ilmu, dan ini penting sekali. Siapkan waktu Anda tanggal 27, 28 Februari insya Allah. Nanti saya akan bikin flyernya supaya Bapak-Bapak Ibu bisa bergabung. Ada yang nanya saya, Pak Ustadz bayar nggak webinarnya? Anda bayar cukup ke rekening Yayasan Aksi Peduli Bangsa untuk perjuangan kami di Mentawai. Terus kita bikin usaha baru yaitu pengiriman ekspedisi ya, mengirim barang. Kita bikin RA, ekspedisi RA itu bukan radhiyallahu anhu ya, Allah meridhoi insyaallah. RA itu RCQ dengan Aksi Peduli Bangsa. RCQ itu adalah Rumah Cinta Al-Quran. Kebetulan saya sebagai ketua dan pembinanya di situ. Kita bangun namanya Rumah Cinta Al-Quran. Kemudian ada Yayasan Aksi Peduli Bangsa yang berjuang di Mentawai. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang mau kirim-kirim barang kemana, domestik atau internasional, silakan melalui itu Anda mengirim, Anda bersedekah insya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca umul kitab. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla ya, dia disembuhkan siapapun. Kemudian yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat perilaku kita ya Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ahlu ta'ah wa awliyaillah, menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan menjadi wali-wali Allah. Minta yang tertinggi ya, menjadi wali Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wali Allah. Minta, jangan gak minta ya. Jadi wali Allah. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, anak-anakku, keturunanku wali Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahli ta'atik wa awliya. Ya Allah, jadikanlah kami semua, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang taat kepada Engkau dan wali-wali Engkau, yaitu orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها
ما علمنا منها وما لم نعلم، باسمك العظيم الأعظم، باسمك الكبير الأكبر. أنت الأحد يا الله، أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد. أنت الحنان، أنت المنان، أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس والشأن الشافي، لا الشفاء إلا الشفاء، شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا يا الله وبناتنا وأولادنا وذرياتنا من أهل طاعتك وأوليائك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.